Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan pembahasan di tahap ke-8 dari tahapan perencanaan audit, yaitu strategi audit keseluruhan dan program audit. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi audit keseluruhan. Kali ini kita hanya akan membahas tentang program audit. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada keempat jenis pengujian pada prosedur audit lanjutan. Masih ingat ya, keempat jenis pengujian pada prosedur audit lanjutan terdiri dari apa saja? Ada TOC, ada STOT, ada Analytical Procedures, dan ada TDB. Nah, kemudian auditor akan merancang prosedur audit yang spesifik untuk tiap-tiap pengujian tersebut. Gabungan dari prosedur penilaian risiko, keempat jenis pengujian, dan juga prosedur audit yang spesifik, inilah yang disebut dengan program audit. Program audit juga diartikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur untuk memenuhi tujuan audit. Nah, tujuan audit di sini maksudnya asersi manajemen ya. Jadi, program audit itu dirancang untuk memenuhi tujuan audit, khususnya yang berkaitan dengan saldo akun dan juga transaksi. Dalam melakukan evaluasi terhadap siklus transaksi, auditor biasanya akan merancang program audit ke dalam 3 bagian, yaitu TOC dan STOT dijadikan satu karena biasanya pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah Analytical Procedures, dan yang terakhir adalah Test Details of Balance. Yang pertama, kita akan melihat metodologi untuk merancang TOC dan STOT. Yang pertama, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal klien. Kemudian, berdasarkan pemahaman yang diperoleh, step selanjutnya adalah auditor menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Setelah diperoleh risiko pengendaliannya, maka auditor akan menentukan luas pengujian pengendalian yang akan dilakukan oleh auditor. Setelah luas ditentukan, selanjutnya maka auditor akan mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, dalam melakukan pendesainan ini, ini tergantung nih seberapa besar auditor akan bergantung pada pengendalian internalnya klien, gitu ya. Kalau misalnya pengendalian internalnya klien, kalau risiko pengendaliannya ditetapkan dalam level yang maksimum, maka auditor pasti akan memperluas pengujian substantifnya. Tapi kalau misalnya risiko pengendaliannya ditetapkan pada level yang rendah, dalam artian bahwa pengendalian internalnya sudah cukup baik, maka auditor akan memperluas pengujian terhadap pengendalian internal klien. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, di bagian yang ini kalau kalian masih ingat, ini adalah 4 keputusan yang terkait dengan bukti audit. Nah, dalam melakukan pendesainan pelaksanaan pengujian pengendalian dan juga substantif tes, auditor akan mempertimbangkan 4 hal ini untuk bisa mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah prosedur audit yang dilakukan. Ini prosedur audit spesifiknya ya. Kemudian ukuran sampelnya, item yang dipilih, kemudian waktu pelaksanaan pengujiannya. Dalam merancang test of control dan substantif test, auditor menekankan pada pemenuhan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Untuk mengurangi risiko pengendalian yang diperkirakan, maka auditor akan menerapkan 4 langkah berikut. Nah, ini adalah 4 langkahnya ya. Kita akan jelaskan terkait 4 langkah ini melalui gambar setelah ini. Kita lihat step yang pertama, yaitu kita akan menerapkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pada kelas transaksi. Kemudian, setelah kita menetapkan tujuan auditnya, kita mengidentifikasi pengendalian kunci dan membuat penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian. Selanjutnya, auditor akan mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat bagi semua pengendalian internal yang digunakan.
Nah, caranya adalah auditor akan mempertimbangkan 4 hal atau 4 keputusan yang berkaitan dengan bukti, yaitu terkait prosedur audit yang dilakukan, sampel size-nya, item yang akan dipilih, dan juga waktu pelaksanaan pengujian. Dari sini, auditor akan menentukan apakah ada defisiensi pengendalian atau tidak. Step selanjutnya, auditor akan merancang STOT. Nah, untuk STOT sendiri kita lihat ya di gambar ini, STOT ini dirancang dengan mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah dikaitkan dengan tujuan auditnya. Kalau misalnya teridentifikasi adanya potensi salah saji yang berkaitan dengan setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, maka auditor harus merancang pengujian substantif atas transaksi yang tepat. Kemudian, auditor juga akan mempertimbangkan defisiensi yang tadi diidentifikasi di step ketiga. Nah, berdasarkan 2 hal ini nih, berdasarkan potensi salah saji dan juga defisiensi yang diidentifikasi, maka auditor merancang STOT. Menentukan audit prosedur yang akan dilakukan, sampel size-nya, item yang dipilih, dan juga waktu pelaksanaan STOT. Perancangan program audit selanjutnya yaitu Analytical Procedures. Jadi karena prosedur analitis ini biayanya relatif murah, sehingga kebanyakan auditor menggunakan prosedur ini hampir pada setiap audit. Ya, jadi kan dia melakukan analitis secara horizontal ataupun vertikal ya. Selanjutnya kita lihat perancangan program audit berikutnya itu dilakukan terkait pengujian details of balance. Kita lihat di sini ada 6 tahapan yang dilakukan oleh auditor untuk merancang pengujian rincian saldo. Kita akan lihat tahapannya ini melalui gambar saja ya. Kita lihat di sini adalah 6 tahapan untuk merancang TDB. Dicontohkan di sini adalah kita akan merancang TDB untuk akun piutang usaha. Tahap yang pertama, kita akan mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Jadi, kalau misalnya nanti berdasarkan hasil identifikasi diperoleh adanya risiko bisnis yang mempengaruhi akun piutang usaha, maka hal ini harus dipertimbangkan ketika kita nanti akan menilai inherent risk maupun control risk. Nah, oke, kita masuk ke step kedua dulu. Setelah tadi diidentifikasi risiko bisnisnya apa, maka selanjutnya auditor akan menetapkan performance materiality dan menilai inherent risk untuk akun piutang usaha. Nah, jadi di 2 level ini masih pada level akun ya, karena kita memang sedang merancang test of details of balance. Step selanjutnya, auditor akan menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan dan merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta STOT untuk siklus penjualan dan penagihan. Nah, kalau kalian masih ingat 2 step ini, nih, 2 step ini adalah yang kita bahas di pembahasan sebelumnya ya, di mana kita merancang TOC dan juga STOT. Selanjutnya, setelah kita merancang untuk TOC dan juga STOT, step selanjutnya auditor akan merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Nah, yang ini melaksanakan analytical prosedurnya. TOC, STOT sudah, kemudian AP juga analytical prosedur telah dilaksanakan. Step selanjutnya adalah auditor mulai merancang TDB untuk akun piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, kalau misalnya terkait dengan audit objektif ini, pasti ujung-ujungnya adalah terkait dengan asersi ya. Bagaimana pengujian ini akan memperoleh bukti yang dibutuhkan, bukti yang cukup dan tepat sehingga audit bisa mendukung opini yang akan dinyatakan oleh auditor. Makanya ini nih, pasti ketika kita merancang, kita akan terkait dengan 4 keputusan yang terkait dengan bukti. Auditor akan menentukan audit prosedurnya, sampel size, item yang akan dipilih, dan juga waktu pelaksanaan TDB.
Kita lihat nih gambar ini. Gambar ini mengikhtisarkan pembahasan tentang pendekatan untuk merancang TDB atau pengujian rincian saldo. Kalau kalian masih ingat pembahasan kita di awal terkait strategi audit keseluruhan, di situ kita membahas ada 5 jenis pengujian yang dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah prosedur penilaian risiko dan yang kedua adalah prosedur audit selanjutnya. Di mana prosedur audit selanjutnya di situ ada STOT, ada TOC, ada AP dan juga ada TDB. Nah, gambar yang kalian lihat saat ini menunjukkan hubungan dari keempat jenis tes tersebut. Ya, kita lihat satu-satu. Di sini ada penilaian risiko, yang kemudian juga dari penilaian risiko akan ditentukan tingkat materialitas akunnya. Nah, ini adalah tahap pertamanya. Tahap pertama ya. Kemudian kita masuk ke pengujian atau prosedur audit selanjutnya, di mana di sisi yang sebelah sini nih. Nih, yang di sini ini adalah pengujian TOC dan juga STOT. Kemudian di sini ada analytical prosedur, ini adalah pengujian yang ketiga. Dan yang terakhir, ini adalah pengujian yang keempat, yaitu pengujian test of details of balance. Nah, jadi kelima pengujian itu saling berkaitan satu dan yang lain. Walaupun di sini cuma nyampe 4, sebenarnya jumlahnya ada 5 ya, karena di tahap kedua ini ada 2 jenis pengujian, ada TOC dan ada STOT. Oke ya, bisa dipahami. Nah, balik ke gambar, jadi kalau kita lihat, semua pengujian itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bagaimana dari STOT dan TOC itu akan mempengaruhi ketika kita akan melakukan pengujian TDB, begitupun juga tahap penilaian resiko, akan mempengaruhi TDB yang akan dilaksanakan, termasuk juga dengan analytical procedures. Kita lihat, ini adalah ilustrasi program audit untuk test details of balance, khususnya untuk akun account receivables. Kita lihat tabel ini. Kita lihat ya, di sini ada audit procedures, ada sample size, ada items to select, ada timing, dan di sini ada tujuan audit terkait akun piutang usaha. Kalau kita lihat secara keseluruhan, tabel ini bisa kita anggap menggambarkan hubungan antara 4 keputusan terkait bukti audit dengan tujuan audit yang terkait dengan saldo akun. Atau kalau kita mau melihat secara khususnya, kita bisa melihat hubungan antara audit procedures dengan tujuan audit. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Untuk audit procedures yang pertama, yaitu di mana auditor memperoleh daftar umur piutang, menelusuri akun ke file induk, food schedule, dan menelusuri ke buku besar. Nah, ini adalah audit procedures yang pertama yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, berapa sampel yang diperlukan untuk audit prosedur yang pertama? Kita lihat, auditor akan melakukan penelusuran terhadap 20 item, juga memfoot 2 halaman, dan semua subtotal. Kemudian, bagaimana auditor akan memilih item yang akan dijadikan sampel dari populasi. Jadi bagaimana auditor akan memilih 20 item ini? 20 item yang akan ditelusuri. Kita lihat bahwa auditor akan memilih sampel secara random. Kapan auditor merencanakan waktu pelaksanaan audit prosedur yang pertama ini? Kita lihat di sini auditor akan melaksanakannya pada saat interim. Artinya bahwa audit prosedur ini akan dilaksanakan sebelum akhir tahun. Tujuan apa? Nah, kita lihat tujuannya adalah yang ini.
Oke, kemudian kita lihat nih, dari tabel ini juga kita bisa lihat bahwa satu prosedur audit itu bisa memperoleh beberapa tujuan audit. Kita lihat ini ada di poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan juga poin ke-7. Nah, 4 poin ini bisa kita lihat bahwa satu prosedur audit bisa digunakan untuk mencapai lebih dari satu tujuan audit. Ya, kemudian kita juga di tabel ini bisa melihat bagaimana sih cara auditor dalam menentukan item yang akan menjadi sampel dari suatu populasi. Nah, salah satunya kalau yang di prosedur audit yang pertama tadi, auditor melakukan pemilihan itemnya secara random, kemudian auditor juga bisa memilih semua populasi untuk dijadikan sampel, atau auditor akan memilih 10 yang mempunyai saldo terbesar, kemudian 40-nya dilakukan secara random, jadi bisa secara kombinasi ya untuk menentukan sampelnya, atau bisa juga dengan 50% sebelum dan 50% setelah akhir tahun. Nah, bagaimana cara auditor memilih sampel ini nanti tergantung lagi berdasarkan professional judgment dari auditor. Kira-kira bagaimana cara pemilihan sampel yang tepat sehingga auditor bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opininya. Selanjutnya, kita lihat hubungan tujuan audit yang berkaitan dengan kelas transaksi dan yang berkaitan dengan saldo akun. Kita lihat ya di sini, untuk tujuan audit dari kelas transaksi ada occurrence, completeness, accuracy, posting and summarization, classification, dan timing. Nah, kita lihat hubungannya di sini nih. Hubungan ke-6 tujuan audit di kelas transaksi terhadap tujuan audit akun saldo akun bersifat langsung ya. Jadi occurrence berhubungan langsung dengan existence dan completeness. Completeness di kelas transaksi berhubungan langsung dengan completeness atau existence di saldo akun. Accuracy di kelas transaksi berhubungan langsung dengan accuracy di saldo akun. Kemudian posting and summarization di kelas transaksi berhubungan dengan detail tie-in di saldo akun. Kemudian classification di kelas transaksi berhubungan langsung dengan classification di saldo akun. Dan timing di kelas transaksi berhubungan langsung dengan cut-off di saldo akun. Timing di kelas transaksi berhubungan langsung dengan cut-off di saldo akun. Nah, kita lihat di sini ada dua ya, ada dua tujuan audit di saldo akun yang tidak terhubung dengan tujuan audit di kelas transaksi, yaitu realizable value dan right and obligation. Sekarang kita lihat saja bagaimana hubungan antara tujuan audit dari kelas transaksi dan saldo akun dilihat dari explanation-nya ini. Nah, kalau dari explanation-nya ini kita lihat bahwa ada hubungan langsung antara occurrence di kelas transaksi dengan existence di saldo akun. Contohnya adalah transaksi pembelian akan meningkatkan akun penjualan. Jelas ya, jadi kalau misalnya nih ada transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, otomatis dampak dari transaksi penjualan itu adalah munculnya akun piutang usaha atau piutang dagang. Nah, begitupun ketika kita melakukan pengujian atas transaksi penjualan, otomatis secara langsung kita juga akan menguji akun piutang usaha. Kemudian contoh berikutnya, untuk tujuan yang pertama bahwa occurrence juga mempunyai hubungan yang langsung dengan completeness di saldo akun. Contohnya di sini transaksi penerimaan kas akan mengurangi account receivable.
Jadi kalau misalnya nih kita menerima kas dari customer kita untuk pembayaran account receivable, otomatis ketika kas diterima, account receivable-nya akan berkurang. Nah, begitupun ketika kita melakukan pengujian atau pemeriksaan atas transaksi penerimaan kas. Otomatis pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap transaksi penerimaan kas, pada saat itu juga kita melakukan pengujian atas akun piutang usaha atau piutang dagang. Nah, selanjutnya untuk tujuan audit lainnya, completeness, accuracy, posting and summarization, classification, dan timing bisa dijelaskan dengan cara yang sama seperti tujuan audit terkait occurrence ya. Terakhir yang perlu diingat adalah bahwa Test Details of Balance ini merupakan tes utama yang digunakan oleh auditor untuk mengurangi detection risk.